few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukmawati Abdul Qadir di video part 7. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi tetap menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, keterbatasan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah. Meskipun banyak orang Muslim yang berkomitmen untuk mengikuti aturan syariah, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana produk dan layanan syariah berbeda dengan produk konvensional. Kurangnya edukasi yang memadai seringkali menyebabkan ketidakpahaman atau kesalahpahaman terhadap produk syariah, serta menghambat adopsi dan ekspansi lebih luas dari perbankan syariah. Persaingan dengan perbankan konvensional. Bank-bank konvensional yang sudah mapan memiliki infrastruktur, sumber daya, dan pengalaman yang lebih besar dalam menangani berbagai jenis layanan perbankan. Persaingan ini membuat perbankan syariah harus bekerja keras untuk menunjukkan keunggulannya dan menarik pelanggan baru. Selain itu, produk-produk konvensional yang lebih bervariasi dan kompleks seringkali menarik lebih banyak konsumen. Sementara perbankan syariah cenderung menghadapi keterbatasan dalam diversifikasi produk, regulasi yang kompleks dan tertinggal. Meskipun Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mendukung perkembangan keuangan dan perbankan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tetapi masih ada beberapa kendala dalam implementasi regulasi tersebut. Peraturan yang terlalu ketat atau kurang fleksibel seringkali menjadi penghalang bagi bank syariah dalam berinovasi atau bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, peraturan yang tidak sejalan dengan praktik internasional atau perubahan pasar juga dapat menambah tantangan ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Bank syariah di Indonesia seringkali lebih fokus pada segmen pasar tertentu seperti nasabah muslim atau pengusaha kecil dan menengah. Ini dapat membatasi potensi pasar yang lebih luas. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar, bank syariah perlu memperluas jangkauan ke segmen pasar yang lebih beragam, termasuk nasabah non-muslim yang mungkin lebih tertarik pada prinsip berbasis etika yang disusun oleh bank syariah. Sumber daya manusia yang terbatas. Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas yang terlatih dalam perbankan syariah juga menjadi tantangan. Banyak tenaga kerja di sektor ini yang memiliki latar belakang perbankan konvensional dan memerlukan pelatihan untuk memahami prinsip-prinsip syariah. Secara dalam, bank syariah membutuhkan karyawan yang memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang hukum Islam dan juga keterampilan di bidang keuangan dan manajemen yang tidak selalu mudah ditemukan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pasar yang besar dan potensial. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan hal ini memberikan potensi pasar yang sangat besar untuk perbankan dan keuangan syariah. Bank masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan peluang besar
bagi bank syariah untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, ada juga minat yang berkembang dari segmen non-muslim yang tertarik pada konsep-konsep etika dalam perbankan syariah, seperti keadilan dan pembagian resiko dan larangan riba, peningkatan kesadaran terhadap investasi yang etis. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang menekankan pada investasi yang berbasis dari unsur haram seperti perjudian, alkohol, dan riba, yang semakin dilihat sebagai alternatif yang menarik oleh investor yang mencari produk yang lebih etis dan berbasis tanggung jawab sosial. Seiring dengan meningkatnya tren investasi berdampak sosial dan lingkungan, bank syariah bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan produk-produk investasi yang berbasis syariah. Inovasi produk dan layanan. Perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Produk-produk seperti sukuk obligasi syariah, fitness syariah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil dan mudharabah bisa dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial fitness, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi baru seperti mobile banking dan pembayaran digital yang dapat memperluas jangkauan pasar serta memberikan kemudahan kepada nasabah. Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia semakin mendukung pengembangan industri perbankan syariah, baik melalui kebijakan yang mendukung pembentukan lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK maupun pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan sukuk negara dan penerbitan sukuk oleh badan-badan usaha dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investor. Integrasi dengan ekonomi digital. Ekonomi digital yang semakin berkembang membuka peluang bagi perbankan syariah untuk terintegrasi dengan sektor bank syariah, bisa menawarkan solusi pembayaran digital, pembiayaan berbasis platform digital, serta investasi melalui aplikasi mobil yang berbasis syariah. Kerjasama dengan startup fitness syariah atau perusahaan teknologi dapat mempercepat adopsi dan inovasi dalam layanan keuangan syariah. Peningkatan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam bidang keuangan syariah memberikan peluang bagi bank-bank syariah Indonesia untuk memperluas jaringan mereka di pasar global, misalnya dengan meningkatkan minat terhadap sukuk dan instrumen keuangan syariah. Lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hubungan keuangan syariah global di Asia Tenggara. Perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM di Indonesia adalah sektor yang sangat besar dan memberikan peluang signifikan bagi bank syariah untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang lebih adil kepada pelaku UMKM tanpa membebani mereka dengan uang tinggi seperti di perbankan konvensional. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu adalah perbankan dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang seiringi dengan tren ekonomi yang semakin menyadari pentingnya prinsip etika dalam keuangan. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional, regulasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya manusia,
peluang yang ada seperti pasar yang besar, kesadaran terhadap investasi etis, serta dukungan pemerintah. Memberikan optimasi bagi masa depan sektor ini, perbankan syariah yang mampu berinovasi dan mengatasi tantangan yang ada akan dapat memanfaatkan peluang tersebut dan memperluas kontribusinya dalam perekonomian Indonesia. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.